Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semua ya? Masih semangat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Masih semangat ya? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya, agar ketika nanti kita dalam belajar Allah memberikan kemudahan dalam memahami dan mempelajari materi yang sudah disampaikan ya. Ya. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan juga khusyuk. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum kita mulai, kalian siapkan dulu peralatan-peralatan untuk belajar, buku catatan dan juga buku pendidikan agama Islam ya. Ya. Kita belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 3 semester genap dengan tema hati tentram dengan berperilaku baik. Nah, kemarin kita sudah mempelajari subtema yang pertama. Sekarang adalah subtema yang kedua, yaitu apa? Yaitu mohon pertolongan. Ya, nah, sudah siap anak-anak? Oke, kalau sudah siap. Nah, Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah melarang hambanya memohon pertolongan selain Allah. Nah, dari penjelasan ini, kalimat ini ya, Allah memerintahkan kepada kita ya, agar kita selalu memohon hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Ya. Ya, kepada siapa kita tidak boleh memohon? Ya, utamanya kepada setan, minta pertolongan kepada setan, minta pertolongan kepada pohon dan sebagainya, atau minta pertolongan kepada sesuatu yang dianggap itu memiliki kekuatan, itu tidak boleh ya. Semua kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kita memohon kepada Allah, meminta rizki, meminta kesehatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta bantuan kepada dokter itu hanya sebagai perantara saja ya. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Karena apa? Karena ketika dokter itu sakit juga tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya. Tetapi minta kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitnya ya. Nah, dokter tidak mungkin bisa mengoperasi dirinya sendiri, tidak mungkin ya. Ketika dia misalkan kakinya patah, dioperasi sendiri, dibetulkan sendiri, tidak mungkin ya. Ya, pasti meminta pertolongan orang lain. Orang lain itu adalah sebagai perantara dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah. Ini. Nah, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an ya, Allah berfirman,
di surat Al-Fatihah ayat berapa? Ayat kelima. Bapak yakin kalian pasti sudah hafal semua. Lafalnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ya, nih. Jadi kita sebagai hamba Allah, ya, sebagai makhluk yang diciptakan Allah, ya, kita beribadah hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kita tunduk kepada Allah. Nah, di kelanjutan ayatnya yaitu iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kita memohon kepada Allah, tidak kepada hal-hal yang lain, ya. Ya. Nah, maka dari itu anak-anakku semua, ya, rajinlah untuk beribadah agar permohonan kita dikabulkan oleh Allah, ya. Ayat ini menjadi satu kesatuan, tidak terpisah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Kalau kita tidak mau menyembah Allah, apakah Allah mau memberikan pertolongan kepada kita? Ya, ya. Tentunya walaupun itu Allah mungkin sayang kepada kita, ya. Nah, kalau kita tidak mau menyembah kepada Allah, maka apa yang diminta pun mungkin belum dikabulkan oleh Allah, ya. Nah, maka dari itu kita melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Nah, bagaimana cara kita memohon pertolongan kepada Allah, ya? Caranya bagaimana? Ya. Memohon pertolongan kepada Allah yaitu dengan cara berdoa kepada Allah. Berdoa dilakukan setiap hari, baik dalam waktu sempit maupun lapang. Lapang itu adalah waktu yang longgar, waktu yang panjang, ya, ya. Di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Nah, terkadang ini orang-orang terbalik. Memohon kepada Allah itu ketika dalam keadaan sakit atau dalam keadaan susah. Nah, ini yang perlu kita perbaiki, ya. Jadi kita memohon kepada Allah baik itu di waktu sehat sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Itu berdoa itu termasuk rasa syukur kepada Allah, ya. Nah, ketika kita senang pun juga berdoa kepada Allah. Jangan hanya ketika kita sakit, ya, istilahnya mengadu, ya, menyesal dan sebagainya. Ketika kita susah, ketika kita sedih, baru ingat sama Allah. Jangan, ya. Ketika kita dalam keadaan sempit, lapang, sehat, sakit, senang, susah, kita selalu berdoa kepada Allah, ya. Ya. Karena Allah adalah sandaran buat kita, ya. Buat mengadu, ya. Mengadu ini adalah sesuatu yang kita miliki, baik itu kesedihan, kebahagiaan, kita hanya bersandar kepada Allah, ya. Keutamaan berdoa diantaranya adalah selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya, ya. Jadi ketika kita mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan melindungi setiap langkahnya, ya, dari godaan setan maupun dari godaan-godaan yang lain, ya. Nah, itu. Nah, dapatkah kamu memberikan satu contoh dengan cara apa memohon pertolongan kepada Allah, ya. Ya, cara berdoa itu tadi. Nah, salah satunya contohnya apa berdoa itu, ya. Contoh ini ada
memohonkan doa kepada kedua orang tua, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini doa kepada kedua orang tua, ya. Doa kepada diri sendiri bagaimana? Contoh bisa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, itu juga untuk diri sendiri, ya. Ini doa kepada kedua orang tua juga untuk kedua orang tua, ya. Ya, dan juga untuk dirinya sendiri juga. Di terakhir itu kama rabbayani shaghira, ya, yaitu sebagaimana mereka telah menyayangi aku pada waktu kecil, ya. Doa selanjutnya contohnya apa? Doa selamat dunia dan akhirat atau doa kebaikan dunia dan akhirat. Orang Jawa menyebutnya dengan doa sapu jagat. Nah, kok bisa sapu jagat? Nah, doa untuk dunia dan akhirat itu kan semua dijadikan satu, ya, dalam satu doa, ya. Berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, artinya ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, doa ini bisa dibuat doa ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah sholat, ya. Nah, apakah berdoa hanya ketika waktu sholat saja? Tidak, ya. Tadi di penjelasan awal doa ketika keadaan senang maupun susah. Nah, doa ketika dalam keadaan senang itu bagaimana? Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu doa ketika dalam waktu senang. Doa seperti itu pun sudah cukup, walaupun itu bentuknya adalah kalimat syukur, ya, ya, itu, ya, jelas ya. Nah, nih mengenai mohon pertolongan, ya. Jadi pada intinya kalau kita simpulkan bahwa dalam pembelajaran ini kita memohon pertolongan hanya kepada Allah, tidak boleh memohon kepada selain Allah. Ketika kita memohon kepada selain Allah, maka kita termasuk orang-orang yang musyrik, ya, orang yang menyekutukan Allah, dan itu merupakan salah satu dosa besar, ya. Oleh karena itu jangan kita lakukan, ya. Nah, dari sini apakah anak-anakku sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini bisa kalian serap dengan baik, bisa difahami dengan baik, dan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa selesai belajar, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.